Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Rahmania Rangkudi dari KM 201 Prodi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Video kali ini memiliki tujuan untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu menjelaskan asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas. Teori pertama yaitu teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi ini mencakup beberapa teori di dalamnya, dan berikut penjabaran dari teori-teori tersebut. Pertama, teori situasional publik dari James A. Gunik, yang berasumsi individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika berada dalam situasi yang sama. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana cara dia merespon situasi tersebut. Setiap individu berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu. Publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi, tergantung pada seberapa besar isu mempengaruhi kepentingannya. Lalu, karena bersifat situasional, masalah atau isu bersifat dinamis, maka publik pun bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi dan hanya dianggap relevan oleh individu yang mengalami situasi problematik yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Publik bisa muncul dan hilang karena situasi dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik permanen. Kedua, teori atribusi dalam krisis yang dikembangkan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Asumsi dasar dari teori ini adalah satu, individu cenderung ingin mengetahui penyebab perilaku yang mereka lihat. Kedua, individu menggunakan proses sistematik dalam menjelaskan perilaku. Ketiga, sekali atribut dibuat, atribut itu mempengaruhi perasaan dan perilaku berikutnya. Keempat, individu memiliki alasan untuk membangun impresinya terhadap orang lain. Teori apologia untuk merespon krisis yang dikembangkan oleh Ware dan Lee Kugel pada tahun 1973. Dalam teori ini, individu dalam menghadapi tuduhan akan melakukan satu, menyatakan dirinya tidak bersalah, contoh dengan mengatakan, saya tidak melakukannya. Kedua, menjelaskan definisi seperti, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ketiga, menjustifikasi kualitas. Contohnya dengan mengatakan saya telah berbuat baik atau saya melakukan dengan maksud baik. Selanjutnya, teori komunikasi krisis situasional oleh Timothy Wickhoms dan Holliday S.J. Pada teori ini memiliki asumsi bahwa konsep reputasi menjadi sentral bahasa teori ini. Karena segala strategi komunikasi yang mendasar pada teori ini bermuara pada upaya menyelamatkan reputasi organisasi. Lalu, untuk memperoleh interpretasi positif dari publiknya, organisasi harus mampu memuaskan ekspektasi publik. Dalam situasi krisis, publik akan membuat atribut tentang pertanggungjawaban krisis. Komunikasi krisis dapat digunakan untuk mengurangi level emosi negatif dari stakeholders yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap reputasi organisasi. Berikutnya, teori Spiral of Silence untuk mengukur opini oleh Elizabeth Nolle Neumann. Asumsi dasar dari teori ini adalah individu memiliki keinginan untuk menyampaikan opininya sebagai fungsi dan persepsinya terhadap opini publik. Dapat disimpulkan, selain sebagai kumpulan opini individu, opini publik juga menjadi alat penekan individu untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai kelompoknya. Opini mayoritas yang berkembang besar membuat pandangan minoritas semakin mengecil, dan individu dari minoritas akan memilih diam. Teori konstruksi sosial dalam krisis oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini mengemukakan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Artinya, realitas dikonstruksi secara sosial ketika seseorang atau kelompok berinteraksi bersama dalam suatu sistem sosial. Realitas akan menjadi norma-norma sosial di mana setiap individu akan mempunyai peran masing-masing dalam hubungan timbal balik dengan individu lainnya. Lalu, teori impression management oleh Erving Goffman berasumsi bahwa teori ini menyebutkan dalam interaksi sosial setiap individu berupaya menampilkan gambaran dirinya atau konsep dirinya di depan orang lain. Johansson pada tahun 2007 menyatakan bahwa upaya ini disebut manajemen impresi, yaitu individu secara sengaja menggunakan komunikasi untuk menciptakan impresi yang diinginkan orang lain terhadapnya.
terakhir, teori yang mencakup dalam teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi ini adalah teori image restoration oleh William Benoit. Asumsi dasar dari teori ini ada dua, yaitu satu, komunikasi sebagai aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau a goal-oriented activity. Dua, teori pokok komunikasi itu sendiri ialah memelihara citra positif dan reputasi positif. Kedua asumsi ini mendasari setiap strategi komunikasi yang digunakan mengatasi krisis, khususnya saat organisasi berupaya memperbaiki citra positifnya. Teori-teori persuasi dan produksi pesan. Teori pertama yaitu teori kecemasan berkomunikasi. Asumsi-asumsi dasar yang ada pada teori ini adalah kecemasan berkomunikasi bisa merupakan suatu sifat. Kecemasan berkomunikasi permanen atau trait-like communication apprehension merupakan kecenderungan kekhawatiran yang tinggi untuk berkomunikasi dalam berbagai lingkungan dan selalu menghindari segala jenis komunikasi lisan. Selanjutnya, sebaliknya, orang yang takut hanya pada jenis komunikasi tertentu seperti public speaking, tapi masih mau berkomunikasi dalam bentuk lain, maka ketakutan tersebut dinamakan kecemasan komunikasi dalam konteks umum atau generalized context communication apprehension. Teori kedua yaitu teori integrasi informasi oleh Heath yang memiliki asumsi bahwa individu membentuk sikapnya dengan cara memadukan atau mengintegrasikan informasi baik yang positif maupun yang negatif. Artinya, informasi memegang peran penting dalam membentuk sikap. Selanjutnya, teori ini menekankan pada peran penting informasi dalam pengaruhi sikap atau kecenderungan untuk berperilaku. Jadi, sikap masih dapat berubah karena terpaan informasi yang baru. Teori ketiga yaitu teori Elaboration Likelihood Model oleh Richard Petty dan John Cacioppo. Beberapa asumsi dalam teori ini adalah bahwa elaboration likelihood atau EL seorang individu akan menentukan jenis proses pembentukan sikap terhadap merek atau produk yang diiklankan, atau apakah ia akan membentuk atau mengubah sikapnya. Manusia mengelaborasi atau menyerap, mengolah, menganalisis sebuah pesan yang disampaikan. Mereka mengevaluasi argumen dalam pesan tersebut dan bereaksi emosional terhadap klaim dari pesan tersebut. Tiga teori yang ada dalam teori-teori hubungan media dan publik adalah yaitu teori pertama, teori agenda setting dengan asumsi dasar yaitu pertama, media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mengaruhi agenda publik. Dua, khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu tersebut juga penting, yang dijelaskan oleh Griffin pada 2003. Selanjutnya, teori uses and gratification. Asumsi dasar pada teori ini adalah khalayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif, dan goal-oriented dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dua, media massa berkompetensi dengan sumber-sumber lainnya atau saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan lain-lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak. Terakhir, teori ketergantungan media yang berasumsi suatu hubungan di mana kapasitas para individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Asumsi dasar pada teori terakhir dari teori-teori konstruksi diri atau realitas yaitu teori media determinate oleh McLuhan, yakni penemuan hal baru dalam bidang teknologi. Komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Perubahan komunikasi manusia akan membentuk eksistensi kehidupannya. Manusia membentuk alat-alat yang diperlukan dan sekarang alat-alat tersebut yang membentuk diri manusia. Media komunikasi membentuk perilaku manusia karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Contoh kasus saya ambil dari teori manajemen, krisis, isu, citra, dan reputasi. Pada teori ini membahas krisis manajemen yang dilakukan oleh Signature Time. Pembahasan kasus ini bersumber dari akun TikTok bernama Eno_Bening. Eno Bening dalam videonya membahas bagaimana Signature Time mengatasi krisis manajemen mereka di media sosial. Pada 23 Juli, akun Instagram Signature Time memposting informasi tentang kapan pembelian presale tiket eksklusif konser Hindia diadakan.
yaitu 25 Juli 2023. Dan di hari itu, yaitu 25 Juli 2023, website penjualan presale tiketnya tidak dapat diakses karena traffic penggunanya terlalu banyak, berakibat server down. Otomatis para calon pembeli banyak yang mengadukan keluhan, terutama di kolom komentar akun Instagram Signature Time. Cara mengatasi krisis manajemen yang dilakukan oleh Signature Time adalah mengakui kesalahan mereka dan tetap membuka selebar-lebarnya kolom komentar Instagram mereka. Ditambah, Signature Time mengajak orang-orang untuk mengutarakan semua keluh kesah mereka pada hari itu di kolom komentar IG Signature Time. Dan yang paling unik, komentar yang terpilih akan mendapat hadiah dari Signature Time. Hal ini menyebabkan Instagram mereka ramai. Bahkan tidak hanya komentar keluhan karena server down, tapi ada juga yang komentar keluhan hari-hari mereka. Signature Time menamakan kampanye ini dengan hashtag rasakan nikmatnya server down. Alhasil, kolom komentar Instagram mereka yang awalnya rata-rata hanya di bawah 10 komentar, naik sampai 700 komentar. Dalam video TikTok Eno Bening menyimpulkan meskipun komentar yang banyak itu kebanyakan bernada negatif, namun yang terpenting followers mereka jadi tahu bahwa Signature Time mengakui kesalahan mereka tidak tiba-tiba hilang atau tetap bertanggung jawab, dan followernya tahu kalau Signature Time juga sedang berusaha mengatasi permasalahan mereka. Soal nomor 2 ialah perintah menjelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media dan halayak disertai dengan contohnya, beserta teori komunikasi dalam tradisi krisis. 3 teori komunikasi dalam kajian media dan halayak yaitu teori agenda setting, teori usage and gratification, dan teori ketergantungan pada media. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dengan teori agenda setting. Teori ini dicetuskan oleh Maxwell Madcom dan Donald L. Shaw dengan asumsi bahwa 1. Media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. 2. Halayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu tersebut juga penting. Menurut Werner Severin dan James W. Tankard, pada 2005, dimensi-dimensi agenda media terdiri dari 1. Visibilitas atau visibility, yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita. 2. Audience, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan halayak. 3. Valensi, yaitu menyenangkan atau tidaknya suatu pemberitaan tentang suatu peristiwa. Dimensi-dimensi pada agenda publik ialah 1. Keakraban, yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. 2. Penonjolan pribadi atau personal silence, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. 3. Kesenangan atau favorability, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Contoh aktual dalam teori ini adalah berita yang belum lama ramai di halayak warga Amerika Serikat karena adanya pemberitaan secara tiba-tiba dari pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 26 Juli 2023 mengenai kesaksian mantan agen mata-mata militer Amerika mengenai pemerintahan Amerika yang menyembunyikan fakta soal UFO dan alien. Setelah pemberitaan ini tersebar di media sosial, banyak sekali reaksi publik yang menanggapi berita ini dan cukup beragam. Mayoritas reaksi publik mengenai hal ini adalah salah satunya dari para pengguna aplikasi TikTok bahwa mereka tidak peduli dengan munculnya UFO dan alien. Dan tidak sedikit juga halayak yang menafsirkan bahwa pemerintah Amerika Serikat sengaja memberitakan berita tidak penting ini menurut halayak untuk mengalihkan fokus halayak dari berita dunia yang lebih penting saat itu. Teori Uses and Gratifications oleh Elihu Katz, J.K. Plummer, dan Michael Griffiths merumuskan pemikiran mereka dan menghasilkan teori Uses and Gratification. Orang secara aktif mencari media tertentu dan isi tertentu untuk menghasilkan kepuasan tertentu. Teori ini selain mematahkan teori efek terbatas, juga merupakan perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi. Sehingga dalam teori ini dijelaskan bahwa 1. Kebutuhan sosial psikologislah yang mendorong seseorang menggunakan media. 2. Orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Asumsi dasar dari Uses and Gratification ialah 1. Khalayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif, dan goal-oriented dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 2. Media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya atau saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan lain-lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan halayak.
Alan Rubin menemukan motivasi menggunakan media massa adalah untuk melawan waktu, untuk menemani, untuk kesenangan dan pelarian kenikmatan interaksi sosial, relaksasi, perolehan informasi, dan untuk mempelajari muatan. Contoh teori ini dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang sedang banyak pikiran atau stres saat menggunakan media sosial, ia akan cenderung mencari konten-konten hiburan demi memuaskan tujuannya, yaitu bentuk pelarian dari masalahnya. Atau contoh lain yaitu misalkan saat seseorang baru pertama kali memelihara seekor kucing, maka ia akan mencari hal-hal yang berhubungan dengan kucing, seperti bagaimana cara merawatnya dengan baik, makanan apa yang cocok untuk kucing, dan lain sebagainya. Lalu hal ini akan menghasilkan kepuasan tertentu, yaitu berupa perolehan informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, teori ketergantungan media. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan De Floor. Inti dari teori ini adalah bahwa khalayak bergantung pada media informasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, atau konsisten dengan pendekatan uses and gratification. Asumsi ketergantungan pada sistem media adalah suatu hubungan di mana kapasitas para individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Ketergantungan akan informasi media merupakan kondisi yang selalu ada dalam masyarakat modern. Dalam hubungan ini, De Floor dan Ball-Rokeach mengajukan dua hipotesis, yaitu pertama, makin besar jumlah keragaman media dan makin terpusatnya fungsi penyebaran informasi spesifik, makin besar ketergantungan khalayak dan sistem sosial pada media. Dua, dalam masyarakat, ketergantungan khalayak terhadap media akan bertambah bila ketidakstabilan struktur sosial meningkat. Terdapat tiga efek yang ditimbulkan dari teori ketergantungan media, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Efek kognitif meliputi perubahan sikap, keyakinan, dan nilai. Efek afektif mengacu pada perkembangan perasaan yang timbul akibat paparan media. Sementara efek perilaku mengarah pada tindakan seseorang. Contoh dari teori ini adalah pada zaman yang serba mudah, sebab perkembangan teknologi, saat seseorang ingin menghibur dirinya dengan menonton serial atau film, ia tak perlu lagi pergi ke bioskop untuk menontonnya, namun hanya dengan membuka aplikasi atau website penyedia film atau serial seperti Netflix, Viu, Disney Hotstar, dan lain-lain. Lalu efek yang didapat adalah berupa efek afektif, yaitu perasaan yang muncul seperti senang, sedih, marah saat atau setelah menonton film tersebut. Teori komunikasi dalam tradisi krisis. Teori tradisi krisis atau The Critical Tradition menganggap komunikasi sebagai hasil dari refleksian sebuah wacana. Gagasan utama tradisi krisis yaitu pertama, mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu di mana minat-minat disajikan oleh struktur-struktur kekuatan tersebut. Dua, tertarik dengan membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau masyarakat yang lebih bebas dan lebih berkecukupan. Tiga, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan. Kita sampai pada soal terakhir, yaitu menjelaskan asumsi dari teori ekologi media Marshall McLuhan terkait teknologi dan masyarakat serta pandangannya mengenai the medium is the message. Teori ekologi media memiliki prinsip di mana masyarakat tidak dapat menghindari dari pengaruh teknologi. Teori ekologi media adalah studi tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964. Asumsi dasar dari teori ini adalah satu, media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindak tanduk masyarakat. Media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Artinya yang terpenting dari sebuah media adalah teknologinya, bukan isinya.
Dua, media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Pandangan teori ekologi media adalah media merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, di mana dalam menilai suatu, bereaksi, dan merasakan suatu, manusia cenderung dipengaruhi oleh media. Tiga, media mempersatukan seluruh dunia. Setiap peristiwa atau hal yang dilakukan oleh seluruh manusia di belahan dunia akan diketahui pula oleh semua orang. McLuhan terkenal sebagai pencetus frasa media adalah pesan atau medium is the message, yang merupakan frasa diyakini berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya atau jika tidak lebih penting dari pesan itu sendiri. Contohnya adalah misalkan saat turun hujan dan seseorang sedang memakai jas hujan atau membuka payung. Dari hal tersebut mendapatkan pesan dari media tersebut, yaitu jika tidak memakai payung atau jas hujan maka dia akan kebasahan. Artinya saat hujan kita dapat memakai jas hujan atau payung supaya tidak kebasahan. Itu tadi penjabaran jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan. Terakhir pantun dari saya, Sitiah belajar tentang syaraf, Dila praktikum melihat batu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.